Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Kak Imbar Kuncoro. Ya, kita akan membahas materi pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai arti lambang gerakan Pramuka. Ya, kalau ditanya biasanya kan arti lambang gerakan Pramuka itu apa? Tunas kelapa, ya seperti itulah. Ya, tunas kelapa atau siluet tunas kelapa. Siluet itu bayangan, jadi bukan tunas kelapanya wukul besar seperti itu, tapi ya bisa kita lihat seperti di gambar seperti itu. Cuman kalau sudah masuk ke bed itu ada tambahan-tambahannya, lambang gerakan Pramuka, ada padi kapas, ada roda dan sebagainya. Kita akan mengupas kali ini mengenai tunas kelapanya sendiri. Ya, jadi kalau kita kupas, kita lihat pada tunas kelapa, lambang gerakan Pramuka yang kita pakai itu, di sini ada kurang lebih 6 ya, ada 6 pengertian. Yaitu apa saja, kita lihat berikutnya, yaitu ya, tunas kelapa. Kelapa dalam bahasa Jawa itu dinamakan cikal, cikalan atau cikal. Biasanya orang nyebut cikalan, seperti itu. Nah, cikal sendiri artinya adalah seperti kita lihat di situ ya, cikal atau biasa kita sebut dengan istilah cikal bakal. Jadi cikal itu bahan aslinya, masih asli orang Indonesia ya. Jadi kalau sudah dikatakan cikal bakal, berarti ya memang aslinya orang Indonesia. Cikal itu generasi baru. Cikalan, cikal bakal itu generasi baru. Atau ya pemuda seperti kalian ini yang masih baru. Jadi generasi baru. Sehingga lambang buah nyiur atau kelapa yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti dari bagian hidup bangsa Indonesia. Awal-awalnya dari cikal bakal, aslinya bangsa Indonesia. Itu ya. Yang kedua, tunas kelapa itu, nah kalau di sini diartikan sebagai tunas kelapa itu dapat bertahan lama, buah nyiur itu bertahan lama. Jadi kalau selama masih utuh ya, itu kita biarkan, itu masih lama, setahun lagi, sebulan lagi, 2 bulan, setahun ya, itu masih bisa dipakai. Jadi bertahan lama buahnya. Yang mana diartikan bahwa anggota pramuka adalah anggota yang seorang yang secara rohani, jasmaninya kuat, sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya menghadapi segala tantangan, nggak gampang menyerah ya dalam hidupnya, dan dalam menempuh segala ujian kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa. Tidak gampang tergoyahkan. Jadi tahan, hebat gitu ya. Menjadi hebat, sehat, kuat jasmaninya, itu semuanya ada di dalam diri seorang pramuka. Mengenai kalian bagaimana? Ya kita harus menyesuaikan. Sebagai seorang pramuka kita menyesuaikan. Kita itu orang yang kuat, sehat jasmani dan rohani dan sebagainya. Kemudian berikutnya yaitu bahwa nyiur itu tumbuh ada di mana saja. Di seluruh pelosok wilayah Indonesia nyiur itu ada. Jadi di pegunungan ada, di pantai ada, seperti kita lihat di situ ya. Di pegunungan ada pohon kelapa itu ada ya kan. Kemudian di pantai itu juga ada pohon kelapa. Jadi nggak pandang tempat. Ada tumbuhan itu yang hanya bisa tumbuh di pegunungan, atau ada tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di dekat laut, seperti seperti tanaman bakau atau mangrove. Kalau kita tanam di pegunungan ya nggak bisa hidup karena memang bukan habitatnya. Kemudian kita lihat juga ada pohon-pohon yang seperti beringin itu jarang ada kita lihat di pantai ya. Yang ada kan ada di
di pegunungan. Jadi kalau kelapa, kita lihat di pantai ada, di pegunungan ada, di perkampungan ada, ya seperti itulah. Jadi pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana saja, sehingga membuktikan bahwa pramuka itu dapat menyesuaikan diri di mana saja dia berada. Kita mau camping di pantai, kita mau camping di pegunungan, ya kan? Kita mau hidup di pantai, di pinggir pantai, di wilayah pedesaan, di perkotaan dan sebagainya, itu pramuka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu hebatnya pramuka. Ya, semoga saja kalian bisa seperti itu ya. Yang berikutnya kita bisa lihat bahwa pramuka tunas kelapa itu tumbuhnya lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon tertinggi di Indonesia. Pohon yang lebih tinggi dari kelapa jarang sekali ada gitu. Sehingga apa? Di Bali pun untuk mendirikan gedung tidak boleh melebihi pohon kelapa. Saking dukure gitu. Jadi bisa sampai 20 meter, 30 meter ya. Untuk di Indonesia yang tertinggi itu masih kelapa. Di mana di sini mengkiaskan setiap pramuka itu mempunyai cita-cita yang tinggi, lurus, mulia, jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah goyah oleh sesuatu. Secara prinsip dia tidak mudah goyah oleh sesuatu. Jadi kalau sudah punya prinsip, saya harus jadi tentara. Selama tidak ada kekurangan, tetap harus jadi tentara. Bagaimanapun juga, dia akan memperjuangkan. Ya, mempunyai cita-cita yang tinggi, lurus. Misalnya, saya ingin menjadi seorang guru. Jadi, berjuang terus untuk bisa menjadi seorang guru. Misalnya seperti itu. Itu mempunyai prinsip yang tidak bisa tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Begitu. Selanjutnya, bahwa nyiur itu ya seperti ini. Akarnya tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi kalau sudah punya tekad kuat, nggak bisa diubah-ubah lagi sudah. Jadi bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, itu tidak bisa diubah lagi. Dia tetap berpegang teguh bahwa Pancasila adalah dasar negara saya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bahwa Indonesia itu adalah negara yang harus saya perjuangkan. Itu kan tekad yang kuat, nggak bisa tergoyahkan. Jadi benar-benar kuat, tekadnya yakin benar dengan apa yang dicita-citakan. Jadi kalau tadi ada tinggi menjulang, cita-citanya luhur, cita-citanya mulia, sekarang ditambah dengan tekad yang kuat, jadi nggak gampang goyah. Oke ya. Berikutnya kita lihat bahwa nyiur itu adalah pohon yang serbaguna. Nah, ini ada beberapa contoh kita lihat di dalam gambar di sini. Nah, batoknya, yang di sebelah kiri itu kita lihat bisa dipakai sebagai kerajinan berupa apa itu, tembikar ya, alat-alat kebutuhan rumah tangga, misalnya tempat pensil atau apa itu digambar seperti itu. Lidinya juga bisa dibuat, sekarang ini lagi musim ya, pakai piring dari lidi. Kalau di Bali itu namanya ingke ya. Kalau di sini kita sebut aja piringnya lidi, biasanya orang seperti itu. Ini lidinya kita bisa buat sebagai piring. Atau mungkin tempat-tempat lain seperti tas tenteng atau apa ya. Seperti itu, lidinya kita bisa buat kerajinan seperti itu. Kemudian bisa juga dibuat sebagai alat kebersihan rumah tangga. Ini juga dari pohon kelapa loh, bagian dari pohon kelapa. Jadi pramuka itu harus serbaguna, harus serba bisa. Oke, bisa kita buktikan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada masalah ini kita bisa menyelesaikan, masalah itu kita bisa menyelesaikan. Ini perlu kita buktikan diri kita dalam kepentingan sehari-hari. Ini kalau kita kepentingan sehari-hari sudah bisa berguna, kita bisa berguna, seorang pramuka bisa berguna untuk kepentingan sehari-harinya, artinya dia sudah membuktikan dirinya berguna bagi masyarakat, bagi tanah airnya, bagi negaranya Republik Indonesia. Itu ya. Oke.
Demikian yang kita bahas kali ini mengenai tunas kelapa, ya. Mengenai tunas kelapa seperti apa, lambang gerakan pramuka seperti apa, dan tugas seperti biasa bisa dilihat di kolom tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.